wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Upias Maradana dalam program Upiso. Upiso program berbagi kisah, berbagi inspirasi, dan berbagi kebaikan. Pemirsa Upiso, tayang di kanal YouTube Upiso, kabar video, dan jaringan kabar grup Indonesia Network. Pemirsa Upiso, tim Upiso saat ini berada di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Kita bersama dengan Bupati Maros terpilih, Haji Andi Safril Haidir Sam, atau yang sering dipanggil Pak Bupati Ais Haidir Sam. Assalamualaikum Pak Bupati. Waalaikumsalam Kopi. Alhamdulillah. Makasih Pak Bupati sudah menerima tim Upiso. Alhamdulillah Kak. Iya, makasih. Jadi pemirsa Upiso, Pak Haidir ini adalah dulu terpilih sebagai salah satu ketua DPRD termuda. Iya Kak. Di tahun 2014. Iya, Kak. Dan saat ini juga termasuk salah satu dari jajaran sekian bupati termuda di Indonesia. Nah, Pak Bupati, bagaimana perasaannya setelah terpilih sebagai bupati di Maros? Alhamdulillah Kak. Ya artinya perasaan bahagia, tapi juga ya saya selalu katakan bahwa ketika kita diberi amanah ya kita tetap harus sebut innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita harus tetap juga ya berharap mudah-mudahan ke depan ini amanah ini bisa terbaik lah buat saya Kak. Iya. Kenapa ketika menerima jabatan dikatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Ya sebenarnya amanah itu ya sama karir saya. Jadi ya ketika kita diberi amanah sebenarnya ada dua tantangan ke depan yang harus kita hadapi. Ya. Ketika kita berhasil menjalankan amanah itu insya Allah menjadi amal buat kita. Tetapi ketika kita salah ke depannya melangkah dan membawa kepemimpinan ini kurang bagus, maka itu bisa kembali juga kepada diri kita. Jadi kalau orang selalu bahasakan kalau Pak Hakim setengah satu kakinya di neraka, satu kakinya di surga, sebenarnya bupati juga sama seperti itu Kak. Jadi ngeri-ngeri sedap ya jadi bupati ya, jadi Kak. pejabat ya. Iya, Kak. Jadi makna jabatan itu dari seorang Haidir Sam sesungguhnya apa? Iya, jabatan itu saya waktu kebetulan Bapak Bupati Maros saat ini Pak Hatta. Ya. Ini ada tradisi yang dibuat kemarin yang saya anggap sangat luar biasa, yakni tradisi mereka mengundang kami untuk keliling kenalan dengan OPD. Itu berharap bahwa transisi kepemimpinan ini berjalan dengan baik dan tidak berjalan ya katakan orang kalau ada pemimpin baru, gontok-gontokan dan semuanya. Saya katakan di situ bahwa jabatan ini sebenarnya saya dan Ibu Haji Tina bukanlah orang yang lebih dari seluruh masyarakat ataupun kami ini sangat luar biasa, bukan seperti itu Kak. Tapi kami ini memang terpilih ya alhamdulillah karena amanah dan kepercayaan masyarakat dan itu yang harus kita jaga ke depannya. Jadi jabatan itu sebenarnya adalah amanah yang harus kita jalankan dengan baik. Oke, jadi pemirsa Upiso, khususnya untuk anak-anak milenial, jabatan bagi seorang Haidir Sam itu adalah amanah. Iya. Nah, apa yang akan dilakukan oleh seorang Haidir Sam di dalam menjaga amanah itu? Iya, tantangan berat kita saat ini memang di kondisi COVID-19 seperti ini Kak. Jadi memang alhamdulillah lah. Yang pertama karena saya dan Ibu Haji Tina punya latar belakang juga terlibat di pemerintahan. Ibu Haji Tina sudah 10 tahun menjadi anggota DPR, saya 15 tahun. Insya Allah mudah-mudahan ke depan ya kita akan berbuat sesuatu yang lebih baik lah. Dalam artian hal yang sudah baik yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, Pak Hatta Rahman dan Andi Harmil Matatorang kita akan lanjutkan. Dan apabila ada yang belum dituntaskan, kita akan tuntaskan dan ya ujung-ujungnya untuk kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Maros ini Kak. Ya, jadi melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh Bupati sebelumnya yang juga merupakan kolega dari Pak Haidir ini kan. Dan
menduduki jabatan sebagai orang nomor 1 di Maros itu kan bukan perkara gampang. Itu ada proses yang lama. Apa yang membuat masyarakat Maros itu kemudian memilih seorang Haidir Syam? Dan kita tahu persis saingan-saingannya kemarin kan luar biasa juga ya. Iya, Kak. Nah, saya dengar-dengar Pak Bupati ini diodolakan oleh ibu-ibu dengan anak-anak milenial ya di Maros. Apa resepnya kemudian orang memilih seorang Haidir Syam? Mungkin pemirsa Pisau ingin tahu, jadi ayo menjadi bupati, oh begini caranya kalau kita menjadi bupati. Iya, Kak. Jadi memang ada dua hal yang luar biasa yang alhamdulillah saya bersama Ibu Jitine ini di pertarungan ini memenangkan. Yang pertama adalah saya adalah calon bupati termuda di antara seluruh calon bupati, dan alhamdulillah terpilih menjadi bupati ini, Kak, menjadi bupati termuda juga. Semenjak Maros gitu. Semenjak kalau Kabupaten Maros ya. Mungkin kalau di kabupaten lain masih ada yang lebih muda. Benar-benar. Tapi untuk Maros saya adalah bupati termuda. Di umur yang 44 tahun ini, insyaallah 43 tahun waktu pemilu, saya termuda. Kemudian khusus wakil bupati Bu Jitina, dia adalah simbol perempuan, wanita yang baru juga tercatat dalam sejarah ada perempuan yang menduduki jabatan tertinggi di pemerintahan di Kabupaten Maros. Jadi memang itu, ini kekuatannya. Jadi kekuatan milenial, teman-teman milenial yang karena saya senang organisasi, Kopi. Dari dulu alhamdulillah beberapa jabatan organisasi yang diamanahi ke saya, yang menjadi ketua Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Maros, ketua PMI, ketua Pemuda Muhammadiyah, ketua Rapi, dan ketua Asosiasi Futsal, ya banyak lagi. Alhamdulillah itu semua saya anggap sebagai hal yang positif buat saya, dan akhirnya teman-teman membantu saya di pilkada baru-baru ini, Kak. Jadi itu yang kemudian mengantarkan seorang Haidir Syam untuk menduduki jabatan sebagai bupati. Jadi rupanya banyak hal yang dikerjakan yang sebelumnya ya. Jadi kalau ingin jadi pemimpin itu tidak boleh ujuk-ujuk. Ada prosesnya cukup lama ya. Alhamdulillah. 15 tahun Kak. 15 tahun dan saya baca di database-nya UPISO, Pak Haidir juga kan pernah tercatat sebagai peraih suara terbanyak di Pileg tahun 2014. Dan yang kemudian mengantarkan dirinya sebagai seorang ketua DPRD di Kabupaten Maros. Yang ingin kita tahu ini sebenarnya apa nantinya perbedaan mendasar antara ketua DPRD dengan seorang bupati. Ya mungkin pemirsa UPISO ingin tahu apa yang akan dilakukan oleh seorang Pak Bupati ini. Apakah dia akan berubah karena beda legislatif dengan eksekutif kan? Iya, Kak. Iya, Kak. Jadi sebelum itu, Kak, itu yang saya tadi di legislatif. Saya sebenarnya sudah 4 periode, Kak. 4 periode. Awalnya ini suara saya, Kak, waktu Pileg pertama kali saya bertarung masuk di dunia politik itu 1.200 suara, Kak. 1.200 suara. Pemilu kedua 3.200 suara naik. Pemilu ini mengantarkan saya menjadi wakil ketua. Ketika itu Pak Hatta Rahman wakil ketua, terpilih menjadi bupati, saya gantikan menjadi wakil ketua DPR. Pemilu berikutnya alhamdulillah saya peraih suara terbesar di seluruh anggota dewan, 7.701, dan waktu itu PAN meraih kursi 10 kursi dan saya terpilih menjadi ketua DPR, dan itulah ketua DPRD termuda di Selatan waktu itu umur 38 tahun. Masuk lagi pemilu yang baru-baru, Kak. Dapil saya dari 5 kecamatan dipecah menjadi 2 dapil, sisa 2 kecamatan. Kalau dari 7.000 ini hanya 3.000 suara, tapi alhamdulillah saya mendapatkan suara 6.200 suara, Kak. Itu peraih suara terbesar lagi di seluruh anggota DPR. Ya, tapi karena kursinya PAN kalah, dia 6 kursi, jadi saya menjadi wakil ketua. Dan inilah modal utama kita. Saya selalu katakan kepada teman-teman semua, teman-teman milenial, teman-teman pemuda, kenapa saya suaranya katanya naik dari 1.200, 3.200, 7.700, 6.200, suaranya meningkat terus, Kak. Saya pernah bilang saya juga enggak tahu ini. Ya kita dengar-dengar di lapangan, ternyata yang paling utama adalah satu kata kunci, Kak, silaturahmi.
silaturahmi. Saya masih meyakini bahwa the power of silaturahmi ini sangat luar biasa, Kak. Ini yang tidak boleh hilang dari kita. Ketika kita terpilih, kita harus tetap muncul di tengah-tengah masyarakat. Kita terpilih. Hal yang kecil saja, misalnya HP, Kak. Ya. Nomor HP saya ini sejak ada, itu tidak pernah saya ganti, Kak. Iya, karena ini yang COVID. Iya. Karena kenapa yang kadang-kala kan orang bilang, kalau sudah terpilih, susah dihubungi, ganti nomor atau apa. Ini hal-hal kecil, tapi ya ke depan mudah-mudahan jangan ganti lah. Ya, ini sisa protokolnya aja, Kak. Saya selalu katakan ke masyarakat, ya saya mudah-mudahan tidak merubah hal seperti itu, tapi yang paling utama mungkin menjadi bupati ada protokol, ya anggap saya protokol pemerintah yang harus kita juga patuhi. Ya sama dengan masker ini, Kak, masker dan jabat tangan. Saya selalu di mana-mana bilang, saya sudah dihubungi sama Pak Kapolres, Pak Dandim dengan Ketua Gugus, Pak Hedir belajar ya. Belajar apa, Pak? Jabat tangan dulu. Belajar jabat tangannya begini-begini aja. Nanti kalau pakai masker, karena kita menjadi simbol pemerintah. Artinya juga kita juga mendukung bagaimana penyebaran COVID-19 ini bisa kita segera atasi. Jadi pemirsa UPISO artinya sejak jadi ketua DPRD dan bahkan setelah menjadi bupati, jadi nomornya pertama tidak akan berubah. jadi kalau pemirsa UPISO nanti nelpon ke Pak Bupati dan berubah nomornya, telepon saya. Kita akan putarkan lagi UPISO edisi Maros kan begitu. Dan ya kekuatan silaturahmi. Iya, Kak. Dan saya pikir menjadi bupati pun silaturahminya itu justru akan lebih kencang ya, artinya lebih luas karena seorang bupati hadir di tengah-tengah masyarakat. Ya, pemirsa UPISO, memang Pak Bupati terpilih di Maros ini memang salah satu kekuatannya itu ya gaulnya gitu. Jadi gaul dia kemana-mana gitu, jadi orang semua kenal. Artinya makanya di tagline itu Maros keren, ya Maros keren. Pemirsa UPISO, kita akan kembali berbincang dengan Pak Bupati setelah pesan-pesan berikut ini. Talk show yang satu ini berbeda. Kembali lagi bersama saya Upias Maradana dalam program UPISO. Cuma di sini orang-orang akan berbagi kisah, berbagi inspirasi, berbagi kebaikan. Ini pemirsa UPISO ingin tahu bagaimana sih perjalanan hidup seorang pasap? Ya sebagai orang. Jadi masih adat-adat ini adalah nyanyian supaya leluhur itu yang meninggal. UPI Show setiap hari Rabu jam 4 sore hanya di channel YouTube UPI Show. Jangan lupa subscribe ya. Kembali lagi bersama Bupati Maros terpilih, Haji Andi Safril Haidir Syam. Nah, ini yang menjadi salah satu ikon baru Kabupaten Buta Salewangan di Sulawesi Selatan. Jadi Pak Bupati, kita lanjut. Ini banyak yang tidak tahu ternyata nama lengkap Pak Bupati itu Haji Andi Safril Haidir Syam. Iya, Kak.
Tapi orang lebih mengenalnya dengan AS, Haidir Sam kan gitu. Nah, pemirsa Upiso ingin tahu sejarah hidup seorang Pak Bupati. Mungkin bisa dijelaskan perjalanan hidupnya sehingga akhirnya sampai sekarang. Karena pemirsa Upiso ini kan kayaknya di 12 kota di Indonesia. Jadi ya kalau misalnya ada orang ke sini, oh ini ternyata Bupati Maros kita kan gitu. Silakan Pak Bupati dijelaskan perjalanan hidupnya lahir di mana dan sampai sekarang. Ya, ini memang kalau di perjalanan hidup ini yang biasa jadi perdebatan juga ini. Karena saya lahir di Bone. Oh, oke. Bone 2 Februari tahun 77. Jadi ada orang bilang Pak Haidir ini bukan putra daerah. Oh, ya. Kemarin di Pilkada juga gencar-gencar ini Pak Haidir bukan putra daerah. Iya. Ini yang kadang-kala diangkat juga oleh lawan, Kak. Oh, sampai padahal iya, Kak. Padahal dia tidak tahu bahwa saya memang lahir di Bone, tapi yang menurut orang tua saya baru seminggu lahir di sana sudah dibawa ke Maros. Saya istilahkan kau. Iya. Ya bahaya juga ini orang kalau misalnya persoalan tempat tanggal lahir dibilang putra daerah. Jadi kalau orang tua kita mau dioperasi sesar bawa ke Wahidin maka pasti akan tertulis di situ Makassar. Itu juga jadi perdebatan. Yang paling utama bagaimana kita bisa memberikan sesuatu yang baik kepada daerah kita. Dan setelah itu saya jalani di Maros full, Kak. Jadi saya TK di sini, TK Rodatul Atfal di Maros. SD Negeri 1 Maros, SMP Negeri 2 Maros. Walaupun juga saya pernah mondok di pesantren setahun di pesantren Imim. Kemudian SMA 1 Maros dan masuk di Sospol di Unhas pemerintahan, Kak. S2 di UMI. Itu yang persoalan pendidikan. Ya kalau pun yang lainnya bahwa lika-likunya juga banyak, Kak. Misalnya masuk di kampus, kenapa di Sospol di pemerintahan? Ya di SMA juga kita tidak bilang bodoh-bodoh amat, Kak, karena saya ini ya jurusannya biologi. Oh, jurusan biologi. Biologi dulu waktu biologi, kalau sekarang IPA kan? Ya, IPA biologi. Ya dulu kalau cita-cita ya dokter lah, insinyur. Tapi masuk di IPC dapat pemerintahan Sospol, tapi saya bilang ini yang terbaik pilihannya oleh Allah. Jadi saya jalani ternyata memang baik karena saya harus terjun di dunia politik. Jadi ilmu di kampus, alhamdulillah juga bisa diterapkan di linear lah jadinya. Jadi paripurna mestinya ini Pak Bupati jadi doktor ilmu pemerintahan nantinya kan. Itu kemudian memilih terjun di dunia politisi. Itu sejak kapan? Sejak selesai kuliah. Oh, begitu. Sejak sebenarnya masih waktu itu. Masih kuliah berarti? Ya, kuliah di kampus saya terjun di organisasi, beberapa organisasi waktu masa reformasi ya. Gencar-gencarnya alhamdulillah salah satu aktivis tokoh lah. Ya, yang kita apalagi kita senangi waktu itu, yakni Pak Amin Rais, sehingga saya masuk bergabung di Partai Amanat Nasional. Siapa yang mengajak pertama kali masuk di partai? Ya. Siapa yang pertama kali mengajak? Waktu saya lagi aktif di organisasi di Muhammadiyah, teman-teman di Muhammadiyah yang banyak mendorong saya masuk di partai waktu itu. Kan. Ya ada beberapa yang waktu itu menjadi pengurus lah di partai ini. Jadi memang memang cita-citanya menjadi politisi atau menjadi bupati? Ya cita-cita awal tidak pernah terpikir ke situ, Kak. Malah malah awal saya jadi maba, mahasiswa baru, saya masih gundul-gundul ditangkap di kamarnya kopi ini paling aneh nih kejadian. Saya waktu ada aksi yang politeknik, Kak. Iya. Ya saya sembunyi di kamarnya, dia pergi sembunyi di kamar perempuan, dia aman, KUP aman, saya yang ditangkap pergi dijemur sama ini. Ini kelebihannya. Ini cerita lucunya sama. Ya dibongkar di sini. Jadi kita ini ada 3 serangkai di Pondok Sahabat. Tapi jangan dibongkar. Itu aja yang dibongkar. Itu aja dibongkar juga. Jadi gitu. Jadi
jadi pusing juga saya, terputus saya bisa konsentrasi. Jadi akhirnya memang tidak bercita jadi bupati, jadi politisi. Jadi awalnya mau jadi apa sebenarnya? Ya, jadi ustaz. Tidak juga Kak. Jadi waktu saya masuk di pemerintahan, masuk di pemerintah di Sospol, jurusan ilmu pemerintahan, saya bilang ini mungkin saya mau meneruskan cita-cita Bapak dengan Ibu yang murni mereka berdua adalah ASN pegawai. Saya bilang mungkin ini kita ke pegawai lah. Tapi setelah berjalan, ada ilmu didapat, ya kita masuk terjun di dunia politik. Waktu itu orang bilang politik itu kejam, politik itu kotor, bahaya, politik itu kotor. Saya bilang ya mudah-mudahan kita bisa masuk di dunia politik dan bisa memberikan warna yang baik. Itu ternyata kita alhamdulillah bisa menjalaninya. Nah, itu tantangannya ya. Artinya Pak Bupati kan alumni ilmu pemerintahan, aktif, akhirnya berada di roda organisasi, dan itu yang kemudian mengantar Pak Bupati kemudian menjadi orang nomor 1 di Maros. Siapa orang yang paling berpengaruh di kehidupan seorang Pak Bupati yang memberi inspirasi sehingga kemudian bisa sampai sejauh ini? Saya kalau di organisasi harus saya akui Kak, karena dulu saya dianggap ini Pak Irfan itu. Oh Pak Irfan. Pak Irfan AB. Iya. Kenapa? Karena dia pernah menjadi ketua HPPMI waktu itu, Himpunan Pemuda Pelajar Maros. Sebelum itu di organisasi Muhammadiyah. Dia pernah menjadi Kabid PIP. Setelah dia saya yang ganti Kak. Oh. Di HPPMI begitu juga. Dia ketua, saya sekjen. Setelah dia berhenti jadi ketua, saya jadi ketuanya. Begitu juga di partai di PAN. Dia dulu sekretaris partai, setelah itu saya ganti. Jadi Pak Irfan ini yang ya kadang-kadang ini beririsan. Ini menurut penilaian kita dan saya juga menganggap dia juga yang juga banyak memberikan inspirasi mentoring dalam, lah ya di untuk masuk di organisasi. Dan beberapa teman-teman yang alhamdulillah senior-senior yang juga ikut akhirnya memberikan juga berbagai masukan kepada saya. Tadi menyinggung orang tuanya kan ASN, dua-duanya ASN. Apa nilai-nilai yang diwariskan seorang orang tua Pak Bupati ke Pak Bupati sendiri sehingga itu kemudian bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari? Dan sepertinya kita perlu pemirsa UPIS tahu apa resep hidup seorang sehingga kemudian hidupnya enteng-enteng ya. Enggak juga. Menanjak terus ya. Apa nilai hidup seorang Pak Bupati? Iya, kalau cerita ini jadi sedih juga Kak. Ada apa-apa? Saya kita sedih juga. Terus terang untuk kasih sayang ini bukan seorang ibu tapi seorang ayah. Saya kehilangan bapak meninggal itu baru kelas 1 SMA Kak. Oh kelas 1 SMA. Jadi saya betul-betul berdua dengan ibu, kasih sayang ibu yang full ke saya dan saya ini anak tunggal Kak Upi. Iya betul, saya tahu bapak anak tunggal makanya disayang, banyak orang sayang. Jadi saya menganggap bahwa ya orang tua saya, ibu saya yang betul-betul merawat saya dari awal dan akhirnya mencurahkan energinya kepada saya, dan inilah yang saya harus lakukan yang terbaik buat dia dan doa-doanya yang untuk saya, dan alhamdulillah bisa berhasil Kak. Jadi ibunya Pak Bupati yang sejak kelas 1 SMA yang kemudian menjadi orang tua tunggal jadinya. Iya Kak. Nah, apa nilai-nilai seorang ibu yang diwariskan ke Pak Bupati itu supaya bisa menjadi inspirasi buat teman-teman? Selain doa tentunya ya, tentu ada ajaran-ajaran yang Pak kalau kamu kesini harus begini, kalau ini begini. Mungkin ada nilai-nilai kehidupan yang sampai sekarang menjadi panduan dari seorang Pak Bupati. Saya masih ingat Kak, kalau bapak saya dulu dengan ibu, kalau di ASN waktu di pegawai dulu waktu masih kecil, saya bilang dia ini pekerja ulet. Saya anggap sebagai pekerja ulet karena dia selalu diberi amanah. Kalau misalnya bapak saya dulu ya sering, kenapa banyak orang datang di rumah? Ya ternyata bapak seorang bendahara kantor, ibu juga sering dikasih
amanah seperti itu ramai. Jadi saya bilang ih bahaya, tetapi dia ternyata bekerja dengan baik Kak. Iya. Jadi dia memberikan contoh-contoh yang baik pada saya. Ya rajin bekerja, dan dia bilang ya ketika kita diberi amanah ya harus dijalankan dengan baik. Itulah yang hidup ini yang menjadi inspirasi besar buat saya Kak. Ada hal yang paling utama, artinya ketika kita diberi amanah. Saya lulus kampus Kak tahun 2000. Waktu itu kan masuk pileg, tapi kan nomor urut Kak. Jadi saya tidak masuk waktu itu. Tapi saya akhirnya bekerja di LSM Care International Indonesia. Itu yang penting, intinya ketika kita diberi amanah, kita harus menjalankan amanah itu dengan baik. Saya menjadi petugas lapangan Kak. Petugas lapangan yang gajinya masih ya 150.000, 700-an. Tapi saya menjadi petugas lapangan yang baik dan akhirnya menjadi koordinator kabupaten. Jadi koordinator kabupaten yang baik naik lagi menjadi asisten duti organisasi. Ini yang saya sering sampaikan ke teman-teman, ketika kita dipercayakan sesuatu maka kita harus mengerjakan dengan sebaiknya. Persoalan penilaian itu insya Allah akan beriringan juga datang pada kita. Jadi kalau diberi amanah itu harus menjaganya dengan baik. Insya Allah. Dan satu hal yang ingin saya tanyakan terakhir, Pak, ini Pak Bupati kan sudah boleh dikata di antara sekian teman-temannya ini, Pak Bupati lah termasuk salah satu yang nyaris paripurna, karena kesempurnaan itu hanya Tuhan yang memiliki. Iya, tapi dari sepanjang karirnya itu kan bagus, dan itu menjadi hal yang menarik. Nah, setelah menjadi bupati, memiliki keluarga, anak, apakah mimpi seorang Haidir Sam di hidupnya yang sampai sekarang belum sampai? Iya. Ada apa mimpinya nanti ke depan gitu? Ada apa yang akan dilakukan? Mimpi saya Kak, yang paling utama ya seperti prinsip hidup saya bahwa ya saya harus berbuat terbaik lah. Ya mimpi saya mudah-mudahan dengan amanah ke depan saya menjadi pemimpin yang dipercayakan di Maros ini, insya Allah mudah-mudahan saya bisa memberikan terbaik pada seluruh masyarakat. Bisa mensejahterakan masyarakat, bisa ya dengan program kerja yang kita buat, membuka lapangan pekerjaan, memberi keterampilan, peningkatan SDM dan semuanya untuk masyarakat. Bagaimana petani kita juga bisa sejahtera dan masalahnya bisa terselesaikan. Ini mimpi-mimpi saya kan. Walaupun memang di tengah itu, di keluarga, saya sudah sepakat dengan istri saya. Bilang bahwa, ya saya minta maaf untuk kalau kita masih jabatan, terpaksa waktunya harus ada yang tersisip diambil oleh masyarakat. Ini yang harus saling jaga pengertian dan alhamdulillah keluarga mengerti hal tersebut. Karena dia sudah terlatih juga di DPR. Sudah pengalaman lah. Iya Kak, alhamdulillah. Mungkin Pak Bupati bisa menyampaikan sesuatu hal kepada masyarakat di Maros. Dan satu juga pertanyaan saya, kira-kira kepada orang tuanya. Karena orang yang selama ini menjadi sumber inspirasi di kehidupan seorang Pak Bupati. Iya Kak. Saya pertama kepada seluruh masyarakat Maros. Saya selalu memegang ada ya riwayat ataupun hadis yang diungkapkan oleh Abu Bakar waktu dia menjadi pemimpin. Dia katakan, ana lastu bihairikum. Artinya, saya dilantik bukan karena saya yang terbaik. Tapi saya dilantik karena saya yang diberi amanah dan insya Allah untuk kepentingan masyarakat. Hal inilah yang saya harapkan pada seluruh masyarakat. Mudah-mudahan seluruh masyarakat Maros, pertama adalah saya mengucapkan terima kasih banyak atas pilihan memilih Hati Kita Keren saya bersama Ibu Jitina untuk memimpin Maros. Tapi harapan saya adalah kami berdua tidak mungkin akan melaksanakan yang terbaik atau menjalankan program terbaik kalau tanpa bantuan kita semua. Sehingga saya memohon doa, memohon bantuan pada seluruh masyarakat Maros. Mari kita bersatu, kita manfaatkan seluruh stakeholder,
pilkada sudah selesai, pilkada sudah finish, pilkada sudah, pertandingan sudah selesai. Tidak ada lagi hal nomor-nomor, tidak ada lagi perpecahan. Mari kita bersatu untuk membangun Kabupaten Maros yang kita cintai. Dan khusus untuk orang tua saya, ibu saya mengucapkan terima kasih banyak pada ibu yang selama ini sudah memberikan hal yang terbaik pada anaknya, pada saya, dan insya Allah doa-doa ibu adalah doa yang terbaik buat anaknya. Mudah-mudahan ibu, istri saya, semuanya insya Allah bisa mendampingi saya, mengawal saya, mendoakan saya untuk membawa Kabupaten Maros yang kita cintai. Itu saja Kak. Oke, makasih Kak. Agak melankolis kita ini. Ini kita jauh-jauh ke Maros, kita melankolis juga Pak Bupati. Iya Kak. Terima kasih lagi, terima kasih banyak Pak Bupati atas waktunya. Saya titip salam hormat buat Ibu, Ibunda dan istri yang selama ini memberi pencerahan. Rupanya ini kekuatan terbesar Pak Bupati ini adalah ibu dan istrinya. Ini kita harus belajar banyak-banyak ini di Maros. Dan pemirsa Upiso, sebelum saya menutup, ada quote menarik dari Pak Bupati bahwa jika kamu diberi amanah, maka kita harus menjaga amanah itu dengan baik. Dan semoga Pak Bupati dan keluarganya dan masyarakat Maros diberi kesehatan, dan Maros memang bisa tampil lebih baik di masa-masa yang mendatang. Dengan berakhirnya quote tadi, maka berakhir pula edisi Upiso Maros di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Bersama kru dan staf mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa di edisi Upiso berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.